Yo, what's up guys, and welcome back to Guys Indra Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di video kali ini guys kita kedatangan sebuah smartphone line up terbaru dari Realme Indonesia, yaitu ini dia Realme GT Master Edition. Nah, smartphone ini bisa dibilang jawaban dari Realme untuk segmen flagship 5G yang killer banget performance-nya dengan harga yang juga terjangkau. Maka dari itu kita akan share ke kalian 5 hal yang harus kalian ketahui dari Realme GT Master Edition ini. Dan yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, pertama-tama kita cek dulu untuk unboxingnya. Karena boxnya bisa dibilang beda nih sama box-box smartphone Realme sebelum-sebelumnya yang rata-rata berwarna kuning. Kalau ini warna hitam dan tertulis jelas Realme GT Master Edition. Dan ada logo 5G untuk di kanan atas dan juga terdapat garis-garis yang memberikan kesan agresif gitu. Nah, kita lihat ke bagian belakang, sekarang tertulis beberapa specs penting dari HP ini yang kalian bisa lihat dan juga nanti kita akan bahas lengkap di bagian specsnya ya. For your info guys, Realme GT Master Edition ini tuh beda dengan Realme GT yang biasa ya. Ini bisa dibilang kayak versi light-nya gitulah. Oke, langsung aja kita coba lihat ke dalam boxnya. Pertama-tama kita langsung disambut dengan tulisan Hey, welcome to Realme Family, di mana di sana terdapat ada quick guide untuk smartphone-nya. Oke, lanjut, ini dia untuk smartphone-nya. Nanti kita akan cek lebih detail sambil juga kita cek ke dalam. Ada case yang merupakan case silikon gitu dan juga ada charger super dark 65 watt serta kabel USB-C-nya, dan terakhir adalah SIM card ejector. So, here we go. Ini dia guys untuk Realme GT Master Edition yang warna ini adalah warnanya Daybreak Blue dengan warna kebiruan dan ada gradasi warna pink gitu yang ya kelihatannya cakep sih ya. Cuma agak disayangkan aja ini dari segi desain frame-nya masih pakai frame bahan plastik polikarbonat yang juga finishingnya glossy, dan menurut gue ini gampang banget nempel fingerprint karena gue sendiri emang gampang banget keringetan. Untungnya case yang dikasih ini guys merupakan case yang kayak material silikon TPU dengan finishing yang matte gitu, jadi enak banget di tangan dan ini fitnya bener-bener ketat gitu. Gua nggak nyangka Realme dari zaman sebelum kasih case gitu ya, emang case yang biasa yang plastik itu ketat, yang silikon pun juga ketat banget. Ada satu varian lagi yang mungkin kalian semua juga udah tahu, yaitu yang bentuknya mirip Oppo dan paling banyak di-share sama teman-teman lainnya. Itu adalah varian yang didesain oleh Bapak Naoto Fukasawa yang merupakan desainer dari produk-produknya Muji yang di Jepang. Itu Muji juga udah ada di Indo sih ya. Jadi mungkin teman-teman juga pada tahu Muji, produk-produk minimalis gitu. Nah, untuk varian yang itu guys, itu juga dapat penghargaan Design IF Award 2021 yang artinya memang desainnya keren banget. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling bikin gua penasaran dari Realme GT Master Edition ini, yaitu spesifikasinya. Nah, seperti yang gue bilang di awal, ini bisa dibilang sebagai versi light-nya gitu guys. Jadi bukan pakai prosesor Snapdragon tertinggi seri 8, tetapi ini pakai Snapdragon seri 7, yaitu 778 5G. RAM-nya 8GB dan storage 256GB dengan fitur software RAM dinamis yang nanti kita akan bahas juga. Baterainya 4300 mAh dengan 65 watt super dark charge yang katanya bisa full charge dalam waktu 33 menit aja. Nah, ini adalah smartphone pertama yang pakai Snapdragon 778 5G yang gua pernah coba. Dan harus gua bilang guys, gua cukup impress. Nah, secara performance ini bisa dibilang mirip sama Snapdragon seri 8 yang gue pernah coba. Dan selama gue tes 3 hari terakhir ini tuh enak banget HP-nya. Smooth, lancar, dan kerasa satu level di atas Snapdragon seri 7 lainnya yang gue pernah coba, terutama dari segi smoothness-nya. Responsif banget. Dan yang menarik di sini tuh guys, ada satu mode baru yang mana digunakan di nama smartphone ini, yaitu GT Mode. GT Gran Turismo ya. Bukan sih, tapi GT Mode aja yang memaksimalkan performa dari smartphone ini. Gue nggak tahu singkatan GT-nya apa, tapi kalau kalian perlu boleh tulis di bawah. Nah, bisa dibilang ini tuh kayak fitur gaming lah dari smartphone ini buat memaksimalin performance-nya. Nah, pas gue tes di AnTuTu Benchmark sendiri, hasilnya mendapatkan skor di angka 540 ribuan. Lumayan gede untuk kelas 7 ya. Kemudian di tes gaming seperti PUBG itu juga bisa smooth extreme dan max-nya itu bisa di HDR Ultra. Game berat seperti Genshin Impact itu playable dengan settingan default yang low, tapi masih much better, low-nya smooth banget. Dan terakhir untuk Mobile Legends sendiri itu cuma bisa di settingan high, belum bisa di ultra, mungkin karena chipset baru juga. Cuma nggak tahu kenapa PUBG bisa sampai smooth extreme ya. Untuk penggunaan baterai sendiri, dari pengetesan gua itu mulai dari Google Maps, untuk penggunaan dari sekitar 20 menit itu berkurang baterai 4%. Kemudian untuk gaming berat seperti PUBG dan juga Genshin Impact itu rata-rata berkurang sekitar 10% selama setengah jam gaming.
Sedangkan untuk Mobile Legend itu sekitar 3% untuk satu game durasi 15 menit. Lebih hemat lah untuk Mobile Legend. Nah, satu hal yang paling surprising buat gue adalah suhu dari HP ini tuh adem banget loh. Gila, karena setelah gua cek-cek, dia itu punya cooling vapor chamber yang dipakai di HP ini itu katanya ukurannya gede banget guys, dan katanya merupakan gabungan dari 5 material. Dan harus gua akuin ini menjadi bukti kalau memang sistem ini efektif banget dalam menyebarkan dan juga mengurangi panas dari smartphone ini. Jadi bravo buat Realme di sektor coolingnya. Nah, oh iya, kita belum ngomongin layar dari tadi ya. Udah tes ini itu lupa ngomongin layarnya. HP ini pakai layar 6,43 inci Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan juga refresh rate 120 Hz. Selama pakai ini menurut gua layarnya sangat oke, enak banget di mata, udah cover 100% di IP3 Color Game Mode, jadi warnanya akurat. Kemudian juga secara brightness oke buat indoor maupun outdoor, dan juga ada fitur on-screen fingerprint yang cepat dan juga akurat. Ada juga always on display ya, namanya aja AMOLED, dan kalian juga bisa custom untuk desainnya. Untuk bagian atas kanan ada hole punch di mana ada kamera selfie-nya, dan yang menarik adalah kamera selfie-nya ini pakai sensor dari Sony loh. Nanti kita bahas lengkap di bagian kameranya ya. Nah, oh iya, satu lagi menurut gue yang penting daripada si HP ini adalah di bagian vibration motornya. Pas kita ngetesin untuk fingerprint sensornya ini, menurut gue vibration motornya ini punya kualitas yang oke banget, berasa kayak flagship ya. Jadi overall di bagian layar harus gue bilang ini kerasa kayak pakai HP flagship banget. Oke sip, sekarang kita lanjut ke bagian kameranya. Nah, untuk bagian ini gua itu sedikit bingung guys, karena tadi gue bilang Realme nge-share info kalau di bagian lensa selfie-nya dia pakai sensor Sony. Sony IMX615 dengan resolusi 32 megapiksel. Dan secara hasil harus gue akuin memang hasilnya bagus, dynamic range-nya oke, skin tone-nya juga enak di mata, dan Realme bisa dibilang memang lumayan juara ya di sektor tersebut ya. Nah sekarang kalau kita beralih ke kamera triple yang ada di belakang ini, entah gue bingung kenapa, tapi ini nggak di-share lengkap sensornya apa. Cuma megapikselnya aja yang dikasih tahu, yaitu 64 megapiksel di kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, dan juga ada macro lens 2 megapiksel. Secara hasil sih oke-oke aja, gue agak bingung, mungkin karena gue sedikit bias, karena gue tahu sensor selfie-nya itu pakai sensor Sony, sedangkan kamera belakangnya nggak tahu pakai apa. Cuma dari segi hasil masih tergolong oke, cukup tajam di kondisi yang cukup cahaya, dan hasil kamera yang lain seperti ultrawide juga kalian bisa lihat di sini. Oke, ini dia untuk kualitas video dari kamera belakang Realme GT Master Edition. Ini resolusi maksimalnya di 4K 30 fps, dan kestabilannya juga ini menggunakan electronic image stabilization. Nah, kalau gue lihat sih oke sih, so far warna juga oke, peralihan exposure juga semua smooth banget, dan audionya sendiri ya kalian bisa coba denger lah. Oke, ini untuk kamera utama. Kamera utamanya juga ada kamera ultrawide, cuma kita nggak bisa langsung transisi, jadi mesti ganti dulu. Oke, sekarang kita di kamera ultrawide, cuma ini resolusinya mentok di 1080p. Tapi kalian bisa pakai 60 fps kalau mau, cuma ini gue di 30 fps aja biar sama dengan yang tadi. Dan dari segi warna menurut gue nggak terlalu ada peralihan gimana, jadi cukup oke. Cuma sayangnya kalaupun di 1080p itu nggak bisa ganti ke lensa utama, jadi kita masih tetap stop recording dulu baru bisa ke lensa berikutnya. Cuma dari sini masih dan nggak bisa zoom juga sih. Oke, kita sekarang pindah ke kamera selfie. Oke, untuk kamera selfie kalian bisa lihat ini resolusinya juga mentok di 1080p, jadi ya oke juga sih sebenarnya. Dari segi kelebaran udah cukup oke. Cuma tangan gue ini dalam posisi mentok selebar ini, dan kalian juga bisa lihat warna juga oke. Kestabilan juga oke, walaupun ini nggak ada IIS ataupun optical sih, jadi ya tangan kalian masih stabilin aja. Oke, sip. Sekarang kita lanjut.
So, last but not least, kita ngomongin tentang fitur-fiturnya. Kita mulai daripada si softwarenya aja yang paling menarik, yaitu tadi RAM expansion, yang mana itu bisa menambah kapasitas RAM dari smartphone ini sampai dengan 5 GB lewat storage yang tersisa. Ini sebenarnya RAM-nya udah 8 GB, udah cukup gede sih. Gua sendiri nggak tahu kepake atau nggak karena nggak ada indikatornya di sini. Nah, fitur ini tuh sebenarnya hadir di Realme UI 2.0 berbasis Android 11 tadi. Jadi mungkin kalau HP kalian udah bisa Android 11 atau Realme UI 2.0 itu bisa. Dan fitur ini tuh bakal bermanfaat mungkin buat kalian yang power user yang buka banyak aplikasi dan butuh RAM ekstra. Kemudian nggak lupa juga fitur hardware yang lagi dibutuhkan saat ini seperti NFC itu ada. Headphone jack juga masih ada dan wifi-nya udah Wi-Fi 6, vibration motornya bagus, dan nggak lupa juga tadi Dark Charge itu yang bisa nge-charge penuh dalam waktu setengah jam aja lebih sedikit. Nah, beberapa fitur yang nggak ada di sini dan gua sayangkan banget adalah pertama, expansion slot untuk memory card itu nggak ada, jadi cuma bisa dual SIM aja. Kemudian dia juga nggak ada stereo speaker, jadi cuma mono aja di bagian bawah. Dan terakhir untuk harganya, jujur gue belum dapat informasi lengkap tentang harganya. Jadi nanti kalau udah ada info lengkap, gue nanti akan taruh aja di kolom deskripsi di bawah, dicek aja langsung di sana. Hopefully banget prediksi gue sekitar 5-6 jutaan sih kalau mengacu dari harga luar negeri. Kalau bisa di bawah 6 juta sih itu bakalan oke banget. Ya bisa dibilang GT itu tadi singkatannya ya mungkin buat gile termurah atau gokil termurah. Ya kidding lah. Oke, sip, I think that's it. Itu tadi untuk first impression dan juga hands-on buat Realme GT Master Edition. Let me know apalagi yang kalian pengen tahu dari HP ini, langsung jadi tulis di kolom comment section di bawah. Nanti kita akan bahas lengkap di video reviewnya. Kalau banyak yang nanya, kalau banyak yang komen, jadi jangan lupa di komen di bawah. Oke, itu aja guys. Like videonya kalau kalian suka, dan jangan lupa juga subscribe ke Best Tech YouTube channel tentang what info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Itu aja, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. GT, singkatannya apa tuh?